Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali bertemu secara online di dalam kebaktian kaum lansia hari ini Jumat tanggal 26 Maret 2021. Adapun tema kebaktian sore hari ini adalah berjuang untuk kehidupan. Dan mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersiap diri, kita memasuki kebaktian ini dengan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Kita berdoa masing-masing secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat kembali berkebaktian secara online. Masih dalam situasi yang serba terbatas, Engkau tetap memberikan jalan bagi kami. Dan biarlah jalan yang kami tempuh, yaitu kebaktian secara online ini, betul-betul menjadi cara Tuhan menyentuh kami masing-masing secara pribadi. Kami sungguh menghayati bahwa sesungguhnya Engkau sendiri berkenan untuk mengundang kami memasuki kebaktian ini. Dan tentulah Engkau juga berkenan untuk mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Maka ya Allah, kini kami berbakti kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai nyanyian pembukaan, marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat 378. Kebaktian lansia ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta Bapak Ibu sekalian. Di dalam perjalanan kehidupan kita, tentulah sudah ada banyak peristiwa, pengalaman, dan juga berkat-berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan rasa syukur kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami sungguh menyadari dan mengakui bahwa nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini adalah bentuk cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Ada begitu banyak peristiwa dan pengalaman yang telah kami lewati. Sebagai kaum lansia, anak-anak Tuhan ini telah melihat begitu banyak hal dan belajar darinya. Dan setiap hal yang telah dilewatinya menjadi didikan Tuhan, tempaan Tuhan, terkhusus tempaan dalam iman. Agar kehidupan yang dijalaninya betul-betul menjadi kesaksian tentang karya Allah. Oleh karenanya, sungguh ya Allah, kami bersyukur untuk semua hal itu. Kami juga bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang telah Engkau lengkapi di dalam kehidupan kami, yang memungkinkan kami masih dapat berinteraksi dengan anak-anak, dengan generasi-generasi yang akan datang.
Kami bersyukur karena ini menjadi kesempatan bagi kami untuk dapat berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi berkat dari Tuhan. Di atas semua itu ya Allah, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Ini menjadi karya yang agung, yang luar biasa, yang tak dapat dibandingkan dengan apapun. Kiranya ya Allah, dengan kehidupan yang kami jalani, kami betul-betul dapat menunjukkan kehidupan yang mencerminkan bahwa Engkau telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati dan juga Alkitab kita untuk kita memasuki renungan firman Tuhan. Namun demikian, baiklah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 59. Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan. Adapun di dalam kebaktian pada sore hari ini kita akan mengangkat tema berjuang untuk kehidupan. Dan pemberitaan firman Tuhan ini didasari oleh kitab Nabi Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 13. Mari sebelum kita membaca dan menghayati bagian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan bagi kami berkebaktian, sekaligus juga kesempatan kami kembali menghayati kesaksian firman Tuhan. Dan pada sore hari ini ya Allah, kami hendak belajar bersama untuk dapat terus berjuang bagi kehidupan ini demi kemuliaan Allah dan juga dalam rangka kami mempersiapkan generasi-generasi mendatang. Tolonglah kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan ini, bahkan mampu untuk mewujud nyatakan kehendak Tuhan ini di keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kekuatan Roh yang kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tema kebaktian kaum lansia pada sore hari ini adalah berjuang untuk kehidupan. Tema ini sesungguhnya adalah tema adaptasi untuk tema yang diangkat oleh gereja-gereja se-Indonesia ataupun juga gereja-gereja sedunia, yaitu berkaitan dengan air. Temanya sesungguhnya adalah berjuang untuk air bersih. Tema ini diangkat dalam rangka untuk memperingati Hari Air Sedunia, yang mungkin Bapak Ibu ada yang tahu bahwa Hari Air Sedunia itu diperingati setiap tanggal 22 Maret. Nah, nanti kita akan menyinggung hal itu juga, tentang air, tentang bagaimana tanggal 22 itu dijadikan sebagai Hari Air Sedunia. Nah, namun demikian sebelum kita berbicara tentang hal itu, kita akan melihat dulu teks Alkitab yang sudah kita baca, sudah kita dengarkan bersama-sama dari kitab Nabi Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 13. Ini teks Alkitab yang sesungguhnya sangat unik, dan ini digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai satu masa ketika umat Tuhan itu akan mengalami pemulihan. Nah, sedikit informasi. Kitab Nabi Yesaya ini terdiri dari tiga bagian kitab. Dan secara sederhana biasanya itu digambarkan sebagai yang berasal dari sebelum pembuangan, dalam masa pembuangan, dan saat mereka akan dipulihkan. Jadi ada tiga bagian. Nah, teks Alkitab yang kita baca ini berasal dari bagian yang kedua. Bagian kedua itu ada dalam situasi ketika umat Tuhan dalam masa-masa pembuangan. Ada kondisi psikis tertentu yang mereka alami, ada harapan tertentu, ada semacam keputusasaan, tapi di sisi lain juga ada harapan. Jadi itu ada kondisi yang bercampur aduk di sana. Dan ini sangat masuk akal karena memang pada masa pembuangan ada beberapa generasi yang sudah tinggal bersama. Beberapa generasi dari umat Tuhan. Yaitu pertama, generasi yang lebih tua. Mereka yang sudah mengalami situasi baik, aman, nyaman, menikmati kehidupan di tanah nenek moyang mereka, gitu ya, di Israel. Nah, mereka punya harapan sesudah mereka ini mengalami masa pembuangan, mereka akan dipulangkan. Nah, pemulangan itu mereka anggap, mereka nilai sebagai sesuatu yang amat membahagiakan. Itu ada kenangan seperti itu. Nah, ini bertumpuk dengan generasi berikutnya, generasi yang lahir berikutnya, yaitu generasi yang bahkan itu sudah dilahirkan di tanah pembuangan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan orang-orang yang lahir di tanah pembuangan, yang tidak lahir di tanah Israel, begitu ya. Mereka tidak punya bayangan tanah nenek moyangku kayak apa sih? Karena mereka lahirnya di tempat pembuangan. Jadi kalau kemudian ada ide untuk kembali pulang, maka ada pertanyaan dari mereka, loh pulang kemana? Kan aku lahirnya di sini. Inilah tempat tinggalku. Jadi di sini ada ketegangan nih antara generasi yang lebih tua, yang dulu sempat tinggal di Israel, lalu terbawa diangkut ke tanah pembuangan, dan juga generasi berikutnya yang sudah lahir di tanah pembuangan. Jadi ini ada situasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Allah kemudian memberikan janjinya. Allah menyatakan bahwa umat Tuhan ini akan dipulihkan. Dan janji ini ditegaskan di ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa kalau Allah sudah mengucap janji, kalau Allah sudah menyampaikan sesuatu, itu nggak akan balik. Artinya nggak akan, kalau ada istilah yang namanya tidak akan menjilat ludahnya sendiri. Allah tidak begitu. Ayat 10 dikatakan begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demi ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tegas. Bahwa janji Allah ketika ia sudah mengucapkannya, itu akan ya dan amin. Nah, itu yang nanti akan direalisasikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Allah kepada umat untuk memulihkan mereka memang nantinya pada waktunya itu akan dinyatakan. Nah, menarik juga di dalam perikop yang kita baca ini, Allah menggunakan analogi. Allah menggunakan metafora. Metafora seperti salju, hujan, air yang membasahi bumi, seperti itu. Yang nantinya akan membawa pada kehidupan. Membawa pada kegembiraan. Sebagaimana di ayat yang ke-12 kita akan baca. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ini gambaran pesta, gambaran sukacita. Dilanjutkan lagi di ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar yang telah lama ditinggalkan, tanah yang sudah ditinggalkan gara-gara pembuangan ini. Mereka yang sudah terbengkalai, tanah yang sudah terbengkalai, yang tentu akan ditumbuhi dengan semak belukar, itu akan berganti dengan pohon sanobar. Satu pohon yang bagi mereka itu membawa sesuatu yang baik gitu ya. Lalu ditambahkan lagi sebagai ganti kecubung. Kecubung Bapak Ibu tentu tahu ya, sebagai pohon yang punya kandungan racun tertentu. Berganti dengan apa? Pohon murat. Pohon murat itu ada beberapa jenis sebetulnya, tapi salah satunya itu adalah pohon murat umbi. Jadi dia berfungsi, berperan justru sebagai obat. Jadi beda dengan pohon kecubung yang dianggap sebagai racun, sementara murat ini sebagai penawar racun. Jadi sesuatu yang buruk berganti dengan hal yang baik gitu ya. Semak belukar sesuatu yang buruk diganti dengan pohon sanobar, sesuatu yang baik. Itu digambarkan. Ada pesta dari situasi yang buruk digantikan dengan suasana yang penuh sukacita. Nah, semua ini yang digambarkan di dalam perikop yang kita baca ini menggambarkan ada suasana kebahagiaan, ada suasana pesta pora, ada suasana kehidupan yang ceria. Dan Allah menjanjikan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bisa memperoleh kehidupan yang baik seperti itu, sekarang kita perhatikan alam di sekitar kita. Kita perlu bertanya-tanya juga, apa yang lebih baik? Apa yang lebih penting? Apa yang lebih bermanfaat? Airkah? Atau udara? Pilihan yang tidak mudah. Air atau udara. Nah, saya melihat ini memang situasi yang dihadapi oleh setiap orang untuk hidup, yaitu butuh air, butuh udara. Kalau kita bercermin pada peristiwa penciptaan alam semesta, Allah menggambarkan bahwa samudra raya melingkupi bumi gitu ya. Air gambaran kehidupan, sekaligus juga gambaran kekacauan. Air itu menjadi penyokong bagi kehidupan manusia. Tetapi di sisi lain, Allah juga memberikan kehidupan dalam bentuk nafas. Ingat, pada saat Adam diciptakan, Hawa diciptakan, yang dikatakan oleh Alkitab adalah Allah menghembuskan nafas. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya ini penting. Tidak ada yang lebih penting. Ada air tanpa udara, nggak mungkin. Tanpa udara tanpa air juga enggak gitu ya. Jadi ini sesuatu yang atau dua benda yang saling berkaitan. Apalagi kalau kita perhatikan udara, oksigen, O2 itu terkandung juga di dalam air. Air kan
H2O ya. Ada hidrogennya, ada oksigennya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini hal yang menjadi perhatian bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kita tidak mungkin mengabaikan air dan juga udara. Kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang nyaman, tentram dengan cuaca, dengan udara yang kotor atau dengan air yang tidak dapat dikonsumsi. Nah, dengan demikian gambaran tentang pemulihan umat Allah pastilah berkaitan juga dengan ketersediaan air bersih dan juga udara yang bersih. Nah, air dan udara ini menjadi penyokong sangat penting bagi kehidupan, dan kita perlu berjuang terhadapnya. Nah, penting untuk kita ketahui juga tentang awal mula mengapa tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Jadi itu bermula dari tanggal 22 Desember tahun 1992 dalam sidang umum PBB ke-47 di Rio de Janeiro di Brazil. Negara-negara dunia menyadari bahwa bumi yang semakin tua ini berhadapan juga dengan satu tantangan, yaitu mulai terancamnya kondisi air dan juga udara, karena seiring sejalan dengan industri, pabrik-pabrik, maka air itu dieksploitasi. Udara juga menjadi tercemar. Ini kondisi real, realita kehidupan kita. Tidak perlu jauh-jauh ke negara lain, tidak perlu jauh-jauh ke provinsi lain. Di provinsi kita sendiri, di Jawa Barat, di kota Bekasi, kita melihat kenyataan yang jelas banget. Udara tercemar, air bersih juga susah. Kita mendapatkan air sejauh ini kan lewat PAM gitu ya, perusahaan air minum. Dan juga kalaupun ada air tanahnya pun sudah terbatas. Puji Tuhan, kita di pastori ataupun juga di gereja kita itu masih tersedia air yang baik. Tetapi sebagian di tempat lain itu justru mengalami kesulitan untuk mengkonsumsi air bersih, air yang layak untuk diminum. Ini kondisi yang sangat jelas. Nah, sejak tanggal 22 Desember 92 itu sudah dibahas tentang itu, dan kemudian disepakati bahwa tanggal 22 Maret itu akan dijadikan sebagai Hari Air Sedunia. Pelaksanaan peringatan pertama kali untuk Hari Air ini itu beberapa bulan kemudian, yaitu di bulan Maret tahun 93. Jadi hanya sekitar 3 bulan lah gitu ya. 4 bulan kurang lebihnya. 3 bulan, 4 bulan, ya 3 bulan kurang lebih. Nah, Bapak Ibu, kita sadar bahwa ketersediaan air dan udara yang bersih itu sangat penting. Bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan dilahirkan berikutnya. Generasi penerus kita, anak cucu Bapak Ibu sekalian, atau bahkan cicit ya, cicit dari Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Tuhan berkenan nanti saya juga punya cucu, untuk mereka juga, untuk keturunan kita semua, supaya ketika kita menjalankan kehidupan ini, kita tidak meninggalkan sampah atau tidak meninggalkan sesuatu yang buruk bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, ketika Allah berjanji memulihkan dunia ini, memulihkan umatnya, sesungguhnya Allah juga sedang mengajak kita bekerja sama untuk mewujud nyatakan kondisi yang pulih itu. Kita ikut bertanggung jawab, kita ikut memikul kepercayaan Tuhan, melakukan sesuatu yang baik bagi pemulihan ini. Sebagai orang tua, kita tentu juga sadar bahwa ada banyak pengalaman yang sudah kita lewati, dan juga ada banyak didikan yang kita sampaikan bagi generasi-generasi penerus kita. Dan kita juga sadar tentu ada kata-kata kita yang masih didengar, diperhatikan. Nah, ini menjadi satu kekuatan buat kita untuk menyerukan tentang bagaimana kita dapat memelihara alam semesta ini, memelihara air dan juga udara kita supaya tetap
sehat, segar, bisa kita nikmati bersama-sama. Ini adalah cara kita untuk berjuang bagi kehidupan, bekerja sama. Kita adalah rekan sekerja Allah, berjuang untuk kehidupan, berjuang untuk air bersih, berjuang untuk udara yang bersih. Oleh karena itu, di dalam kesempatan pada sore hari ini, dalam renungan kita, saya mau mengajak kita semua untuk terus berjuang bagi kehidupan dengan cara memelihara alam ini secara baik. Secara spesifik, kita menjaga kebersihan udara dan juga kita terus memelihara serta mampu menyediakan air yang bersih buat generasi-generasi penerus kita. Kita percaya dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjalani kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa persembahan, doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan. Kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Engkau berkenan memampukan kami menjadi pejuang-pejuang kehidupan, sebagai bentuk syukur kami kepada Allah yang telah begitu baik mengaruniakan kehidupan bagi kami. Biarlah generasi-generasi penerus kami pun dapat tetap terus berjuang untuk kehidupan dengan cara memelihara kebersihan dan ketersediaan air maupun udara. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan, yang memungkinkan kami dapat terus berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga kami, terutama generasi-generasi penerus kami. Kami bersyukur karena di usia kami saat ini, Engkau tetap memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami berkarya. Dan biarlah itu menjadi kesaksian bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk nafkah bagi kehidupan kami, yang memungkinkan di sore ini kami dapat membawa persembahan syukur berupa uang. Tentulah Engkau tahu persis bahwa uang yang kami himpunkan ini sesungguhnya adalah bentuk pengabdian kami kepada Allah, sekaligus sebagai tanda bahwa kami sesungguhnya menjadikan diri kami sendiri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, biarlah yang kami himpunkan ini Engkau sendiri yang memberkatinya agar bermanfaat bagi kehidupan bergereja di GKP Jemaat Seroja, dan Engkau juga berkenan menolong para pelayan Tuhan yang mengelola persembahan ini. Ya Allah yang rahmani, kami juga bersyukur untuk kehidupan keluarga, masyarakat tempat kami tinggal, persekutuan iman kami, bahkan kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang begitu luar biasa. Semua ini adalah tanda berkat Tuhan bagi kami. Dalam rasa syukur ini kami menundukkan diri, memohon kasih-Mu agar kiranya Engkau juga berkenan menolong saudara kami yang ada dalam pergumulan khusus, baik mereka yang sedang sakit, kami tidak menyebut nama mereka satu demi satu, terlebih yang sedang berjuang menghadapi COVID-19. Demikian juga untuk mereka yang sedang berkonflik, kami percaya
percaya Engkau berkenan menjadi juru damai sejati, sekaligus sanggup menjadikan kami semua menjadi rendah hati. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang dalam kebimbangan iman atau dalam kecemasan, ketakutan, maupun pergumulan-pergumulan lainnya yang tidak dapat kami rinci satu demi satu. Tentulah Engkau lebih tahu. Oleh karenanya, tetaplah dampingi kami semua agar kami sanggup menghadapi setiap pergumulan, sehingga tiba waktunya bagi kami untuk menjadi pemenang iman. Ya Allah, kami juga berdoa memohon agar Engkau pun tidak henti-hentinya memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan di gerejamu ini, agar setiap pelayan Tuhan ini dapat menjalankan kepercayaan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih dengan kerendahan hati. Kami juga berdoa bagi Indonesia tercinta. Engkau tahu persis situasi yang sedang kami hadapi, dan kami percaya Engkau menyediakan jalan keluar yang terbaik. Dan untuk seluruh warga negara Indonesia yang saat ini mungkin dalam situasi sulit, entah karena bencana alam, entah karena bencana-bencana yang lainnya, ataupun juga mereka menjadi korban dari beragam bentuk ketidakadilan. Ya Allah, kiranya Engkau bermurah hati untuk mendampingi mereka, menguatkan mereka, dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi para pemimpin kami di negeri ini, ya Allah, kami percaya Engkau yang telah memilih mereka menjadi pemimpin negeri ini, Engkau juga yang akan memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Ya Allah, bagi saudara kami yang saat ini juga sedang berproses membantu penanganan bagi pandemik COVID-19, kiranya Engkau berkenan juga untuk memberikan kekuatan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa ya Allah untuk proses vaksinasi terhadap seluruh warga negara. Kiranya ini semua betul-betul dapat terkoordinasi secara baik, bahkan seluruh warga negara Indonesia yang dapat divaksin memperoleh haknya, memperoleh kesempatan untuk vaksin. Ya Allah, masih ada begitu banyak hal yang belum dapat kami utarakan di dalam kesempatan ini. Engkau tentu tahu persis apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, harapan-harapan kami. Engkau juga tahu persis apa yang sedang berkecamuk di dalam hati maupun pikiran kami. Oleh karena itu ya Allah, kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini beserta dengan doa-doa yang belum dapat kami utarakan kepadamu. Kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam kesempatan ini kami hendak juga berdoa sebagaimana yang Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 275.
Kita akan mengakhiri kebaktian kaum lansia pada sore hari ini dengan mengingat agar kita semua tetap menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikut kita, memelihara dan terus berjuang bagi kehidupan. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Berkat, damai sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati.